Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, termasuk di dalamnya kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk taat dan patuh akan perintah Allah dan perintah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pertanyaan, pernahkah kita belajar untuk menguji keimanan kita sehingga kita sudah masuk standar orang yang beriman, atau masih dalam taraf mau beriman atau dalam proses beriman? Nah, itu semua pertanyaan tentunya dapat kita menjawab dengan sendirinya. Kita ketahui bersama bahwa ibadah saum itu adalah perintah kepada orang-orang yang beriman, kepada kita yang mengaku diri yang beriman. Artinya kita percaya, dan tidak cukup percaya saja, tetapi meyakini dengan hati, dengan lisan, kemudian mengaplikasikan keimanan kita, yaitu dengan perbuatan, dengan amaliyah. Kita mendapat perintah ibadah saum dan langsung kita melaksanakannya. Tiada lain adalah itu dalam rangka beribadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang-orang yang beriman itu? Apakah ciri-cirinya? Banyak sekali di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Salah satunya yang ingin saya sampaikan sedikit adalah di dalam surat Al-Anfal yang sudah kita ketahui bersama, sudah kita kenal bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang disebut nama Allah. Jadi ketika mendengar nama Allah, gemetarlah hati mereka itu. Gemetar bukan berarti ngadeg-deg, ya, ngadeg-deg seperti kelaparan. Cek orang sudah salatri, aduh itu salatri. Jadi gemetar di sini artinya kita ingat kepada Allah. Gemetar di sini ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, misalkan ketika di perjalanan kita mendengar kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, kita sedang di perjalanan itu langsung, oh ini sudah memasuki waktunya sholat. Maka kita bergegas-gegas untuk mencari masjid dan kita menepi dulu, kemudian melaksanakan perintah Allah. Itu adalah getaran kita, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah panggilan karena kita mendengar ayat-ayat Allah, ya, dibacakan, dikumandangkan. Jadi merasa takut, bergetar hatinya. Takut apa? Takut karena siksaan Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak melaksanakan perintahnya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu satu adalah ketika dia mendengar ayat Allah, bergetarlah hatinya. Kemudian kita ketahui kekuasaan Allah yang menerbitkan matahari dari timur dan kemudian menenggelamkannya di sebelah barat. Itu adalah kekuasaan Allah yang sudah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang bergetar itu kita kadang-kadang meremehkan dan sama sekali tidak mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali didengarkan misalkan di mimbar-mimbar, lewat ceramah, apalagi situasi sekarang banyak kegiatan-kegiatan tarling, tarawih keliling, kultum, kemudian sebelum melaksanakan tarawih kita diisi ceramah singkat dan sebagainya.
Kita selaku mustami ketika mendengar ayat-ayat Allah, sedikitnya kita harus terpanggil, terintrospeksi, bergetar. Artinya harus ada sedikit perubahan kepada kita agar keimanan kita meningkat. Jadi iman kita akan bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Jadi itu termasuk kepada kriteria yang kedua, ciri-ciri daripada orang yang beriman, yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka yang sebenarnya. Itu masih lanjutnya dari surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2. Jadi kita harus takut dan cemas meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi artinya tidak melaksanakan yang haram dan mengamalkan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap teguh dan istiqomah orang-orang yang beriman itu. Dihadapkan dalam suatu persoalan, orang-orang yang beriman itu apakah harus memilih jabatan, memilih harta dan sebagainya, dia ingat kepada Allah. Dalam keadaan bagaimanapun selalu ingat kepada Allah. Itulah ciri daripada orang yang beriman. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan lagi. Jangan sampai teguran Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 7 atau surat 7 ayat 179, walahum a'dzanu la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi pemberian Allah itu harus disyukuri. Panca indera itu dengan cara ya kita mendengarkan ayat-ayat Allah, pergunakanlah telinga, begitu juga mata dan sebagainya. Itu semuanya adalah amanat dari Allah. Itu semuanya seperti telinga itu supaya apa? Bermanfaat untuk kita. Dan kriteria yang kedua tadi, iman bertambah kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri daripada orang yang beriman selanjutnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah mereka itu bertawakal. Jadi usaha-usaha apa yang sudah dilaksanakan oleh yang beriman, oleh orang-orang yang beriman, al-insanu bitahbir wallahu bitakdir. Manusia hanya berusaha, Allah lah yang menakdirkan. Jadi kita kewajibannya berusaha mencari ilmu, bukan harus kita pintar, tapi kewajiban itu adalah mencari ilmu. Akibatnya setelah mencari ilmu kita mendapat pengetahuan, menjadi cerdas dan sebagainya. Jadi orang yang beriman itu selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, ya Allah, bertawakal, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Jadi ciri daripada orang yang beriman yang ketiga tadi yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menumpukan harta, mencari keduniaan, kita bersandar kepada toko atau kepada kantor tempat kita kerja. Manakala toko kita bangkrut, manakala tempat kerja kita dikenakan PHK, tentunya kita menjadi stres dan sebagainya. Memangnya yang memberi rezeki itu toko atau perusahaan? Yang memberi rezeki itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi kehidupan ini dengan tenang. Kita hadapi dengan cara beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan jalan bertawakal, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Jadi itulah salah satu ciri daripada orang yang beriman. Salah satu di dalam surat Al-Anfal yang bisa disampaikan hanya baru 3, banyak sekali. Yaitu ketika mendengar ayat-ayat bergetarlah hatinya. Kemudian bertambahlah keimanannya. Yang kedua, yang ketiga selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrum minallahi wa fathun qarib fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.